Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madera Sari dengan NIM 2024 61002. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan topik penerapan strategi pembelajaran aktif untuk memenuhi ulangan setengah semester yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Asharif Sulaiman SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan perencanaan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian pembelajaran aktif, yang kedua penerapan dan strategi pembelajaran aktif, dan yang ketiga, kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran aktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran aktif. Kata aktif diadopsi dari bahasa Inggris dengan arti kata sifat yang aktif, gesit, giat, bersemangat, dan learning berasal dari kata learn yang berarti mempelajari. Dari kedua kata tersebut, yaitu active dan learning, dapat pula dimaknai sebagai pembelajaran aktif. Jadi, effective learning atau pembelajaran aktif merupakan suatu metode pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif. Siswa diajak menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang mereka miliki dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Baik, di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu penerapan dan strategi pembelajaran aktif. Di mana di sini ada 4. Yang pertama itu project based learning, di mana pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau PJBL merupakan pendekatan pedagogis yang inovatif yang menghadirkan pengalaman belajar bermakna melalui kegiatan proyek. Dan yang kedua, diskusi kelompok. Metode pembelajaran diskusi adalah salah satu pendekatan yang melibatkan interaksi aktif antara siswa dan guru atau antar siswa untuk membahas suatu topik, memecahkan masalah, atau mencari solusi bersama. Yang ketiga yaitu think, by, share, di mana model pembelajaran think, by, share merupakan salah satu model dari pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, yang melibatkan siswa secara aktif belajar dalam suasana kelompok untuk memecahkan masalah belajar dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, itu problem based learning. Problem Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran inovatif yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pembelajaran. Model ini menekankan bahwa pengembangan keterampilan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, dan pembelajaran mandiri melalui pengolahan masalah nyata. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari 4 strategi pembelajaran aktif. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari project based learning, di mana kelebihannya itu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif melalui proyek yang menantang siswa belajar menganalisis masalah, mencari solusi, dan menghasilkan produk nyata. Dan yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan kekurangannya itu 1, memerlukan waktu yang lebih lama. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek membutuhkan waktu yang cukup panjang dibandingkan model pembelajaran tradisional. Yang kedua, membutuhkan sumber daya dan fasilitas yang memadai. Kedua, diskusi kelompok. Kelebihannya itu yang pertama, melibatkan seluruh peserta didik secara langsung dalam proses belajar. Yang kedua, menumbuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis sebuah masalah. Adapun juga kekurangannya, itu pertama, dapat terjadi pemborosan waktu dalam diskusi.
Yang kedua, jalannya diskusi akan didominasi pada peserta didik yang menonjol. Yang ketiga, think by share. Kelebihannya itu yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk berpikir dan berbicara, tidak hanya mendengarkan guru. Yang kedua, mendorong keterampilan berpikir kritis. Pada tahap thinking, siswa dilatih untuk memikirkan jawaban atau solusi secara mandiri sebelum berdiskusi, sehingga kemampuan berpikir logis dan analisis meningkat. Dan kekurangannya itu, yang pertama, menumbuhkan waktu lebih lama. Setiap tahap think by share memerlukan waktu tersendiri, sehingga sulit diterapkan jika waktu belajar terbatas. Yang kedua, tidak semua berpasangan bekerja efektif. Ada kemungkinan salah satu siswa lebih dominan, sementara pasangan pasif atau hanya mengikuti tanpa berpikir aktif. Yang keempat, yaitu problem-based learning, di mana kelebihannya itu yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Siswa dilatih untuk menganalisis masalah nyata, mencari informasi, dan menemukan solusi yang logis, sehingga kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka meningkat. Adapun juga kekurangannya, yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang lebih lama, proses memahami masalah, mencari informasi, dan menemukan solusi membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan pembelajaran tradisional. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.